Ini adalah adanya 4 menara untuk menyebar kumandangkan azan dan 56 kubah. Komplek Masjid Kuba juga dilengkapi dengan pemukiman para imam dan muazin, perpustakaan dan tempat tinggal para penjaga masjid. Sampai saat ini masjid masih diziarahi ribuan umat Islam dari penjuru dunia, baik yang sedang menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman, saat ini aku ada di Masjid Kuba, Madinah. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh tangan Rasulullah. Dan masjid ini merupakan masjid kedua yang banyak diziarahi, dikunjungi oleh kaum muslimin dari seluruh dunia. Teman-teman, bagaimana sejarah asal muasal atau apa yang terkait dengan Masjid Kuba ini, Bang Kica akan coba sarikan beberapa informasi dari berbagai sumber. Dan satu hal yang Bang Kica lihat, ini adalah kunjungan Bang Kica barangkali yang kelima atau yang keenam kali ke Masjid Kuba ini, dan selalu saja ada perbaikan terutama area di sekitar masjid yang semakin resik, apik, dan nyaman untuk dikunjungi. Sambil menikmati bagaimana pemandangan Masjid Kuba ini, Bang Kica ingin menyarikan informasi berikut. Selamat mendengarkan, salam sehat dan bahagia. Begini teman-teman, Masjid Kuba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi, Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini dibangun pada 8 Rabiul Awal 622 Masehi, tahun pertama Hijriah. Tepatnya 23 September 622 Masehi, di atas sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amru bin Auf. Masjid didesain sendiri oleh Nabi. Peletakan batu pertama, batu di mihrab masjid yang menghadap Baitul Maqdis di Palestina, dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian diikuti berturut-turut oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dalam beberapa catatan dikemukakan bahwa Masjid Kuba sendiri adalah nama sebuah sumur yang kemudian menjadi nama perkampungan yang dihuni oleh Bani Amru bin Auf. Dinamakan Masjid Kuba karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah melewati pemukiman ini. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat pada tahun pertama Hijriah. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 yang disebut dengan nama Masjid Taqwa. Semasa hidupnya Rasulullah SAW selalu pergi ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat selalu menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Oleh karena itu, setiap umat muslim yang menunaikan ibadah haji atau umrah sangat dianjurkan untuk mengunjungi masjid yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah. Masjid Kuba mengalami renovasi pada zaman Utsman bin Affan dengan membangun menara masjid yang mengumandangkan azan. Berikutnya direnovasi pada masa Sultan Abdul Majid II Daulah Utsmaniyah pada tahun 1245 Hijriah. Berikutnya pada masa pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji dan Wakaf melakukan perluasan Masjid Kuba sehingga bisa menampung kapasitas 20.000 jemaah. Bentuk bangunan seperti masjid pada umumnya. Hanya saja bagian tengahnya terdapat ruangan lapang yang di atasnya terdapat atap yang bisa dibuka tutup. Yang istimewa dari masjid ini adalah adanya 4 menara untuk menyebar kumandangkan azan dan 56 kubah. Komplek Masjid Kuba juga dilengkapi dengan pemukiman para imam dan muazin, perpustakaan, dan tempat tinggal para penjaga masjid.
Sampai saat ini masjid masih diziarahi ribuan umat Islam dari penjuru dunia, baik yang sedang menjalankan ibadah haji maupun umrah. Dari kejauhan masjid ini akan terlihat 4 menara putih tinggi menjulang. Begitu dekat maka tampak jejeran pohon kurma mengelilingi masjid. Masjid ini memang berbeda dengan kebanyakan masjid di Madinah. Kalau Masjid Nabawi dan masjid lain yang ada di Madinah hampir tak memiliki taman depan, namun tak begitu dengan Masjid Quba. Masjid yang berdiri di atas tanah seluas 5.035 meter persegi memiliki taman depan dan belakang dengan deretan pohon kurma yang rindang, dan di halaman depan masjid terdapat taman air mancur. Sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Ibnu Majah mengatakan bahwa Rasulullah menyatakan, bila mengunjungi Masjid Quba untuk sholat, maka pahalanya sama dengan melakukan umroh. Riwayat tersebut hingga kini masih tertempel di dinding luar Masjid Quba. Jadi begitu tiba di masjid ini, maka segeralah berwudu dan tunaikan sholat sunnah di dalam masjid. Pertama, ini karena siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Quba memang selalu menjadi tujuan ziarah para jemaah haji maupun umrah. Tidak heran bila masjid ini selalu padat. Masjid nan sederhana ini kini tampil begitu indah, mempesona mata. Namun sejatinya bukan kemegahan dan keindahan yang terpancar dari masjid ini, hanya keimanan ketakwaanlah yang mendasarinya. Jadi teman-teman, demikian seputar Masjid Quba. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkunjung kembali ke Masjid Quba dan tempat-tempat sejarah jejak-jejak Rasulullah lainnya. Dari Masjid Quba, Madinah. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.